Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran, namun Bapak menggunakan media video karena Bapak mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap melakukan pembelajaran, namun dengan jarak jauh ya, bukan dengan tatap muka, karena pada kali ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi Bapak tidak bisa mengajar secara langsung, namun tetap mengajar menggunakan media video atau secara jarak jauh seperti ini. Ya, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai pergerakan nasional. Ya, kata pergerakan nasional sendiri memiliki pengertian yang khas, yaitu merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang didasarkan oleh rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Kata pergerakan nasional sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang luas ya anak-anak. Jadi tidak hanya tentang perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia, namun ke arah perbaikan di berbagai sektor atau bidang seperti sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kewanitaan, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional di Indonesia, ada dua faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, di mana pada saat itu bangsa-bangsa Asia mengalami penjajahan atau imperialisme dari Barat dan membangkitkan rasa kesadaran dan terdorongnya rasa nasionalisme bangsa-bangsa Asia untuk mencapai kemerdekaan. Dan faktor eksternal yang lain adalah kemenangan Jepang atas Rusia, yang disitu membuktikan bahwa bangsa Timur dapat mengalahkan bangsa Belanda. Faktor kedua adalah faktor internal, yaitu berasal dari dalam, di mana muncul rasa ketidakpuasan atas kesengsaraan, penderitaan, dan penindasan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yang membuat masyarakat sengsara tentunya, tadi saya bilang, dan memunculkan kesadaran yang pada saat itu muncul perlawanan-perlawanan yang bersifat kedaerahan yang mengalami kegagalan, dan pada saat itu disadari bahwa akan melawan secara ke arah yang modern, yaitu dibentuk organisasi-organisasi. Ya, itu tadi pengertian dan faktor-faktor ya tentang pergerakan nasional. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Bapak mempunyai video ya. Jadi simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar TKD. Kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Materi kali ini adalah mengenai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah semangat untuk meningkatkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan dan menciptakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam proses ini, paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan demokrasi mempunyai andil besar dalam membangun kesadaran dan sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang memandang bahwa kelompok-kelompok di suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebahagiaan hidup. Sementara sosialisme merupakan paham yang tidak memusatkan perhatiannya pada individu tetapi pada masyarakat secara keseluruhan. Pan-Islamisme merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia, atau yang lazim dikenal dengan Al-Wahda Al-Islamiyah. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai periode perkembangan nasionalisme di Indonesia.
Secara umum, periode perkembangan nasionalisme di Indonesia terbagi atas periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Kemudian, yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia telah mulai menyinggung bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, namun dengan cara non-kooperasi atau tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah. Selanjutnya, periode bertahan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan penuh pertimbangan. Pada periode ini diwarnai dengan sikap pemerintahan Belanda yang sangat reaktif. Organisasi Pergerakan Nasional yang pertama, Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri atas inisiatif Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsanya melalui kegiatan pengajaran. Pada tahun 1906, ia bertemu dan berdiskusi dengan para pelajar Stovia di Jakarta. Dari ide Wahidin Sudirohusodo inilah, pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketuanya. Hari lahirnya Budi Utomo diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seiring dengan waktu, Budi Utomo mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi serta cakupan kegiatan yang kurang nasional. Setelah kongres pertamanya, Budi Utomo lebih didominasi oleh golongan tua atau golongan priai. Mereka memutuskan untuk membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada masyarakat Jawa dan Madura dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Atas perkembangan tersebut, banyak anggota Budi Utomo dari kaum muda merasa kecewa dan mengundurkan diri dari Budi Utomo. Seiring dengan tekanan terhadap pergerakan nasional oleh pemerintah Belanda, pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya membentuk Partai Indonesia Raya. Kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini bernafaskan Islam, semula bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1911. Sarekat Islam mengalami perkembangan yang pesat setelah dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam sebuah pidatonya, Cokro Aminoto menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah memperkuat basis ekonomi kaum pribumi agar mampu bersaing dan membebaskan ketergantungan ekonomi dari bangsa asing. Dalam Kongres Sarekat Islam pada tahun 1916, Cokro Aminoto juga mengatakan perlunya sebuah pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Sejak saat itu, wilayah perjuangan Sarekat Islam telah mencakup bidang politik. Dalam perkembangannya, muncul golongan sosialis radikal di dalam Sarekat Islam dan gerakan sosialis lainnya. Adapun tokoh-tokoh muda yang berhaluan kiri dan radikal adalah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Adanya tokoh-tokoh ini menyebabkan konflik ideologi dalam tubuh Sarekat Islam sehingga terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah berasaskan komunis, sedangkan SI Putih masih mempertahankan asas keislaman. Ketiga, Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang cukup penting di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mulai tahun 1920, Muhammadiyah mulai meluaskan sayapnya ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Pada tahun 1921 melebar lagi sampai keluar Jawa. Cabang utama di luar Jawa berada di Minangkabau. Kemudian pada tahun 1927, cabang-cabang baru berdiri di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Pada tahun 1929, cabang baru dibentuk lagi di Aceh dan Ujung Pandang.
Kegiatan utama cabang-cabang itu adalah di bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial. Antara tahun 1920 hingga 1925, Muhammadiyah giat mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1923 didirikan Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah dengan Ketua Muhammad Joyo Sugito. Di bidang kesejahteraan sosial, anak-anak terlantar dan kaum miskin mendapat perhatian khusus dan didukung dengan didirikan Balai Kesehatan dan Persatuan Jururawat. Khusus kaum wanita, kegiatan ditampung oleh organisasi wanita Muhammadiyah yang diberi nama Aisyah. Sementara untuk kaum muda, ditempatkan dalam organisasi yang diberi nama Hizbul Watan. Keempat, Indisch Partei. Organisasi ini berdiri pada 25 Desember 1912 yang dicetuskan oleh Dulles Dekker. Ia melihat adanya keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Dulles Dekker juga melihat penderitaan masyarakat Indonesia. Kemudian, Dulles Dekker mengadakan perjalanan propaganda ke Pulau Jawa antara 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, kemudian sepakat bergabung membentuk Indisch Partei yang didirikan di kota Bandung. Indisch Partei membentuk Komite Bumi Putra yang bermaksud mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda tentang pencabutan pasal 3 RR tentang dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sejati dan ketegasan akan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Karena kegiatan ini dipandang berbahaya, pada Agustus 1913, Tiga Serangkai akhirnya dijatuhi hukuman dan dibuang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indisch Partei berganti nama menjadi Partai Insulin. Asasnya adalah membina semangat nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita dan persatuan bangsa. Kembalinya Dulles Dekker dan kawan-kawan dari negeri Belanda pada tahun 1918 tidak begitu berarti bagi Partai Insulin. Pada tahun 1919, Insulin berganti nama menjadi National Indisch Partei atau NIP. Dalam perkembangannya, NIP tidak mempunyai pengaruh yang cukup terhadap rakyat Indonesia. Demikian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Semangat TKD, saya Ridwan Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan jelaskan lebih lanjut dari penjelasan video tadi. Ya, jadi pergerakan nasional sendiri mengalami 4 periode. Yang pertama periode awal, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan periode bertahan. Yang akan Bapak bahas adalah periode awal dan periode nasionalisme politik. Pada periode awal muncul rasa kesadaran masyarakat atas penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme tadi, yang memunculkan atau melahirkan banyak organisasi yang disebutkan oleh video tadi. Yang pertama adalah Budi Utomo, lalu ada Indisch Partei, Muhammadiyah, dan Indonesia Vereniging ya. Dan yang selanjutnya pada masa nasionalisme politik ya, dari organisasi tadi sebenarnya awalnya bergerak di bidang sosial, untuk memperbaiki taraf sosial ya, seperti itu. Lalu seiring berkembangnya jalan dan sesuai dengan periode lanjutnya, mereka bergerak ke arah politik untuk memperbaiki keadaan Indonesia dan menuju ke arah Indonesia merdeka, seperti itu. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 ya, yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bertemu dengan Dr. Sutomo pada
sekolah Stovia atau sekolah kedokteran pada zaman Belanda. Jadi mereka sadar bahwa rakyat Indonesia itu sedang terjajah seperti itu. Mereka mengalami penderitaan, penindasan, dan ya kesewenang-wenangan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan mereka tersadar dan mereka tergerak untuk memperbaiki hajat hidup rakyat Indonesia pada saat itu. Yang kedua, Syarikat Dagang Islam. Nah, ini Syarikat Dagang Islam ini yang menarik ya, karena mengalami arus atau gelombang yang sangat banyak, karena pada saat itu Syarikat Dagang Islam ya awalnya bernama Syarikat Dagang Islam dan berubah menjadi Syarikat Islam dan terpecah menjadi Syarikat Islam Merah atau Syarikat Islam Putih atau SI Merah SI Putih ya, seperti itu. SI Merah SI Putih itu terpecah karena masuknya paham komunis di Indonesia, yang pada awalnya Syarikat Islam sendiri itu beraliran pan-Islamisme yang tadi sudah disebutkan di video. Ada banyak paham-paham yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Dan ketiga adalah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. Muhammadiyah dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bergerak awalnya pada bidang sosial, namun secara berjalannya waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berjalan ke arah bidang pendidikan untuk memperbaiki taraf pendidikan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada yang Cipatis yang diprakarsai oleh tokoh terkenal ya, yang bisa kita sebut dengan 3 setangkai, yaitu Dowas Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan Cipatis sendiri ini satu-satunya organisasi modern pertama yang bergerak di bidang politik, dan selanjutnya banyak muncul partai-partai lain di masa radikal yang akan Bapak sampaikan di materi selanjutnya. Ya, cukup itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah pergerakan nasional itu diawali dengan kemunculan organisasi yang didasarkan untuk atau bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup bangsa Indonesia dan melawan tindakan imperialisme bangsa Barat atau imperialisme Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Selanjutnya Bapak akan sampaikan di materi yang selanjutnya, dan kali ini Bapak akan memberikan soal untuk evaluasi kalian, dan nanti kalian kerjakan dan kalian laporkan di WhatsApp grup ya, seperti itu. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.